keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar, dan anaknya Ismail. Coba di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun." Kisah yang kemudian menjadi bahagian dari manasik ibadah haji bagi setiap orang yang haji. Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari anak cucuku di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, lembah yang sunyi, sepi, tidak ada penghuni, lembah yang tidak ada pohon-pohon yang rindang, lembah yang tidak ada rumput bergoyang pun tidak ada. Tidak ada apapun di situ. Tapi disinilah kebesaran, cobaan, ujian yang kemudian menghasilkan sesuatu yang justru bagi kita menjadi bahagian dan ibadah. Ketika Siti Hajar masih bersama anaknya Ismail yang masih kecil, datanglah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkannya. Bayangkan lembah yang tidak ada apa-apanya, sehingga Siti Hajar akhirnya ketika Nabi Ibrahim pergi, yang sesungguhnya tentu dengan berat, tapi karena itu adalah perintah Allah yang harus lakukan. Siti Hajar protes, "Ya Ibrahim, tegakah engkau meninggalkan kami di sini tanpa ada apa-apa?" Nabi Ibrahim terus melangkah cepat. Siti Hajar berteriak, "Ya Ibrahim, apakah kepergianmu ini karena perintah Allah?" Ketika itu Nabi Ibrahim berhenti, menahan langkahnya, membalikkan badannya. Dia menganggukkan kepalanya kepada Siti Hajar. Dan ketika itu Siti Hajar mengatakan, "Kalau itu perintah Allah, wahai suamiku, kalau itu perintah Allah, wahai ayahanda Ismail, silakan engkau pergi. Kami yakin bahwa kami tidak akan sia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayangkan ibu-ibu yang di belakang. Kalau suami ibu-ibu melakukan hal itu, bayangkan. Tetapi kalau itu perintah Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang memelihara, Allah lah yang menolong, Allah lah yang membantu. Akhirnya ketika Ismail kehausan, Siti Hajar berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 7 kali. Dan anaknya 3 kali dekat Ka'bah. Dilihatlah oleh Siti Hajar, hentakan kaki mungil dari Ismail memancarkan air yang sampai hari ini air itu tidak pernah kering. Air mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, air terbaik di seluruh dunia. Dari mana? Dari mana ikhwatal iman? Dari kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ingat pula ikhwatal iman, ketika Nabi Ibrahim sudah pergi dan dia mendapatkan anak, berdoa kepada Allah bukan setahun 2 tahun, tapi sampai 100 tahun lamanya. Di dalam surat As-Saffat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin." Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala
Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Bapak, ibu, minta anak yang soleh. Bukan yang sarjana, bukan yang S1, bukan S2, bukan manajer, bukan menteri, bukan gubernur, bukan presiden. Minta Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Berapa lama Nabi Ibrahim minta? Sampai umur 100 tahun barulah Allah mengabulkan permintaannya. Tetapi setelah berpisah lama, kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Anaknya falamma balagha ma'asa. Setelah anak itu telah bisa berusaha, telah bisa diajak berbicara, sedang remaja, belia yang sangat menyenangkan. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunai, wahai anakku sayang, ini ala fil manam. Sesungguhnya aku ayahmu ini, wahai anakku, bermimpi di dalam tidur. Anni adbahuka, aku disuruh untuk menyembelihmu, wahai anak. Allahu Akbar. 100 tahun namanya berdoa Rabbi habli minas salihin. Setelah anak itu mulai remaja, kemudian disuruh oleh Allah untuk menyembelihnya. Allahu Akbar. Tidak ada apa-apanya iman kita, bapak-bapak, saudara-saudara. Tidak ada iman, tidak ada artinya iman kita ini bapak dan ibu dibandingkan dengan Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Lihat pula bagaimana anaknya. Si anak mengatakan, ya abadi, kalau ya bunayya, panggilan kasih sayang wahai anakku sayang. Ya abadi, kapak jawaban seruan kasih sayang dari seorang anak kepada ayah. Ya abadi, wahai ayahku sayang. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapati anak ini sabar menerima sembelihanmu, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwatul iman, keluarga yang luar biasa. Seorang bapak yang penuh punya keimanan yang kokoh dan kuat. Seorang ibu Siti Hajar yang punya iman dan akhirnya yang begitu kokoh dan taat kepada Allah. Seorang anak yang begitu iman, yang begitu bertakwa, yang begitu patuh dan taat. Birrul walidain, laksanakan wahai ayahku. Engkau akan dapatkan aku sabar di dalam menerima sembelihanmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Falamma aslama wa tamnahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim. Tatkala keduanya telah siap pasrah kepada Allah, pisau sudah ada di leher anak. Pasrah sudah, kepasrahan seorang ayah karena mematuhi perintah Allah untuk menyembelih. Kepasrahan seorang anak untuk disembelih karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ya Ibrahim. Kami seru, kami panggil wahai Ibrahim. Fasaddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Cukup Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi. Perintah hanya lewat mimpi engkau telah laksanakan. Sesungguhnya
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini wahai Ibrahim, ini adalah cobaan belaka. Kami ingin memujimu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzikrin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang agung. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami wariskan kisah itu kepada orang-orang yang sesudah. Kepada kita disembelih seekor sapi, menyembelih seekor kambing. Masa tidak mau, masa keberatan, masa tidak mencoba dalam hidup kita kekuatan iman. Salam ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsin. Salam atas Ibrahim. Kekuatan iman